di hari ini kita boleh memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Dia mati untuk kita, dia disalibkan untuk kita, dia dikubur untuk kita, dan dia bangkit untuk kita. Itu semua karena cintanya, itu semua karena kasih karunia Tuhan bagi kita. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau baik, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau mati, Engkau disalibkan. Itu semua untuk kami. Itu semua karena cinta Tuhan. Itu semua karena kasih Tuhan. Kami ada hingga saat ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kami akan memuji Engkau. Kami akan meninggikan nama-Mu. Kami akan mengagungkan nama-Mu. Dan biarlah kami selalu berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami akan memulai ibadah kami. Dan kami tabiskan hanya di dalam satu nama. Hanya di dalam Yesus Kristus. Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala Raja. Allah di atas segala Raja. Haleluya. Mari kita menyembah Dia. Mari kita masuk dalam hadirat-Nya. Kita menikmati hadirat Tuhan.
sungguh indah Engkau Yesus. Kami datang dengan syukur kami, membawa kerinduan kami Tuhan, dan kami ingin menyenangkan Engkau. Haleluya.
Ya, ngomongnya dengan senyum dong, jangan dengan wajah yang seram. Selamat Jumat Agung. Ya, tepuk tangan sekali lagi untuk silakan dulu kembali. Ya, tolong lampu di belakang dinyalakan supaya kelihatan. Iya. Baik, shalom. Yang sama. Baik. Jumat Agung. Ya. Yesus sudah melakukan bagiannya. Perhatikan. Yesus sudah melakukan bagiannya. Itu berarti Yesus tidak hanya teori. Yesus melakukannya dan sudah melakukannya, dan apa yang dilakukannya sempurna. Katakan amin. Kalau apa yang Yesus lakukan tidak sempurna, Bapak dan Ibu dan jemaat Tuhan bisa tidak melakukan. Tapi karena yang Yesus lakukan sempurna, berarti, perhatikan sekali lagi, berarti Anda dan saya pun wajib melakukannya. Katakan amin. Oke, kita buka Lukas 22 yang pertama ayat yang ke-15, 20, 22, 43 sampai dengan 44. Ya, FAEH. Yuk baca bersama-sama ayat 15, 1, 2, 3. Dia berkata, aku sudah menerima kesalahan ini. Aku ingin sekali makan perjamuan Paskah ini bersama-sama kalian sebelum masa penderitaanku mulai. Perhatikan siapa yang menginginkan Paskah. Perhatikan, siapa yang menginginkan Paskah? Saya mohon respon semua. Siapa yang menginginkan Paskah? Yesus. Jadi Paskah itu bukan desain hamba Tuhan, gembala, tokoh-tokoh gereja, tetapi itu adalah keinginan Yesus sendiri. Aku ingin sekali. Perhatikan, ya. Jadi pertemuan Yesus dengan murid-muridnya, endingnya dia bergairah. Yesus itu bergairah untuk melakukan apa? Untuk melakukan perjamuan Paskah. Ya, coba bunyi-bunyi, diamankan dulu. Nah, tolong. Dibawa keluar aja, dibawa keluar. Nah, ditutup aja pintunya. Tapi yang tutup orang dewasa jangan di luar. Ya, baik. Nanti juga akan kita tambah pintunya. Ya, perhatikan lagi. Aku ingin sekali makan perjamuan Paskah ini bersama-sama kalian sebelum penderitaanku dimulai. Perhatikan. Paskah itu keinginan Tuhan. Yang kedua, penderitaan itu harus memang dilakukan. Ya, penderitaan Yesus itu memang harus dilakukan. Mengapa harus dilakukan? Supaya Paskah itu juga sempurna. Katakan amin. Katakan amin. Ingat, Paskah itu terjadi pertama karena keinginan Tuhan. Yang kedua, Paskah itu bisa terjadi itu karena apa? Melengkapi apa yang harus Yesus sempurnakan, yaitu penderitaan. Tanpa penderitaan tidak ada Paskah. Tanpa penderitaan tidak ada Jumat Agung. Katakan amin. Ingat, dalam Paskah itu namanya ada perjamuan Tuhan, ada tubuh Kristus, ada darah Yesus. Siapa yang menginginkan itu? Yesus. Mengapa harus dilakukan? Untuk menyempurnakan salib itu, untuk menyempurnakan pekerjaannya di bumi ini, untuk menyempurnakan keselamatan itu padamu dan pada saya. Tepuk tangan untuk Tuhan.
Kurang seru. Itu tepuk tangan di mana tim yang kalah. Yang menang dong. Tepuk tangan. 16. Yuk 16. Yuk 1, 2, 3. Karena sekarang aku katakan kepadamu bahwa aku tidak akan memakannya lagi sampai semua yang dilambangkannya terjadi di dalam kerajaan Allah. Ingat, keinginan Yesus Paskah itu. Yang kedua harus dilakukan karena Yesus memasuki penderitaan. Dan yang ketiga itu yang terakhir. Perhatikan, itu yang terakhir. Kalau berbicara yang terakhir itu penting atau tidak? Perhatikan, kalau berbicara itu Yesus katakan ini yang terakhir, penting atau tidak? Ya, itu orang tua kita dulu, orang tua kita sekarang dia sudah tahu misalnya, dia sudah tahu akan dipanggil Tuhan, dan orang tua mengatakan kumpul semua, saya mau bicara ini penting. Mungkin orang tua kalau warisannya banyak pasti langsung hadir. Penting. Dan Yesus pun mengkategorikan pertemuan terakhir itu sangat penting. Ya, 17. 1, 2, 3. Kemudian ia mengambil secawan air anggur. Setelah mengucap syukur, ia berkata, ambillah dan bagikan di antara kalian. Ingat, Yesus yang merencanakan, itu adalah keinginan Yesus, itu adalah permintaan Yesus yang terakhir, sekaligus juga Yesus yang melakukannya pada murid-muridnya. Perhatikan, tidak diwakilkan waktu dia terakhir, tapi dia sendiri yang melakoni. Perhatikan, Yesus tidak mewakilkan mengambil cawan itu, mengambil roti itu. Yesus sendiri, dia sudah sebagai Tuhan, tapi dia tidak mewakilkan, dia sendiri. Ya, 18. Yuk 18. Karena aku tidak akan minum anggur lagi sampai kerajaan Allah tiba. Perhatikan, Paskah, perjamuan Tuhan, itu adalah keinginan Yesus. Perjamuan Tuhan, perjamuan kudus, ada roti dan anggur, itulah di mana start untuk masuk dalam penderitaan dan harus dilakukan. Ingat, perjamuan Tuhan itu adalah hal yang terakhir yang dilakukan pada murid-muridnya. Dan yang keempat, lihat, dia sendiri sebagai Tuhan yang mengambil roti, yang mengambil cawan. Berarti Yesus sudah melakukan bagiannya. Amin. Maka perhatikan, karena aku tidak akan minum anggur lagi sampai kerajaan Allah tiba. Mengapa dia tidak akan melakukan itu lagi? Supaya Bapak dan Ibu dan saya yang harus melakukan itu. Perhatikan. Di Alkitab tidak ada mengatakan perjamuan Tuhan itu 1 kali 1 bulan, 1 kali 1 tahun. Tidak ada catatan seperti itu. Ingat, tapi itu keinginan Tuhan. Pertanyaan saya, kalau engkau dan saya melakukan keinginan Tuhan, saya mau tanya, siapa yang disenangkan? Tuhan. Berarti kalau Bapak dan Ibu pun tiap hari, itu juga keinginan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Jadi jangan lagi kita mempermasalahkan gereja itu sebulan 3 kali, gereja itu 1 tahun 1 kali, bahkan gereja itu tidak pernah, atau gereja 2 kali. Intinya perjamuan Tuhan bukan masalah berapa kali, tetapi catatan itu keinginan Tuhan, itu keinginan Yesus. Kalau keinginan Yesus itu sering dan terus kita lakukan, siapa yang disenangkan? Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Jadi saya berharap jemaat Tuhan Bebas tidak ada bertanya lagi, kenapa harus 1 kali, kenapa harus setiap hari, kenapa harus setiap minggu, kenapa harus setiap bulan. Katakan amin.
Katakan amin. Bahkan di gereja kita, para imam, suami-suami, Anda bisa melakukan itu di rumah. Ada istrimu, ada anak, lakukan. Karena itu keinginan Tuhan. Perhatikan, bukan keinginan saya, tapi keinginan Tuhan. Tuhan bergairah dengan pertemuan itu. Tuhan bergairah dengan pertemuan. Kenapa Tuhan bergairah? Karena itu keinginannya. Kalau itu keinginanmu, itu Tuhan tidak akan bergairah. Tapi karena itu keinginan Tuhan, maka dia bergairah. Perhatikan sekali lagi ayat 18. Di sini agak lebih dalam. Ayat 18 tadi. Karena aku tidak akan minum air anggur lagi sampai kerajaan Allah tiba. Perhatikan, rencana pembunuhan itu sudah digelar. Sudah ada di depannya. Rencana pembunuhan bagi Yesus itu sudah ada di depannya. Pertanyaan, apakah Yesus mengetahui rencana tersebut? Ya. Tidak ada yang Tuhan tidak tahu. Semua Tuhan tahu. Katakan amin. Tetapi mengapa asik mengadakan perjamuan Paskah? Yang terpenting bagi Yesus saat itu bukan masalah tentang rencana pembunuhan itu, tapi pertemuan terakhir dengan murid-muridnya. Perhatikan, orang yang selalu dekat dengan Tuhan itu menjadi spesial di hadapan Tuhan. Itu yang membuat perbandingan antara manusia satu dengan manusia dua. Kedekatan. Yesus tidak peduli di depan sana sudah ada rencana pembunuhan. Dia tahu dan dia tidak mengundang. Kenapa? Karena terpenting dari semua itu dia mau bertemu dengan murid-murid yang terakhir sekali. Coba perhatikan, bukankah bagi Yesus lebih baik menyingkir saja ke Galilea? Bisa. Ya bisa menyingkir dari rencana pembunuhan. Bisa, bisa. Tetapi kalau dia menyingkir, itu bukan kehendak Bapaknya untuk menderita. Yesus harus menderita. Yesus harus menerima penderitaan itu, tidak menunda. Yesus tahu kedatangannya ke dunia adalah mati di kayu salib. Jadi rencana apapun pembunuhan itu, Yesus tahu bahwa ending hidupnya harus mati di kayu salib. Makanya dia tidak mau pergi ke Galilea untuk menghindar. Dia harus mati di kayu salib. Karena apa? Karena Yesus berdaulat dan berkuasa. Yesus berdaulat atas hidup, Yesus juga berdaulat atas kematian. Amin. Yesus berkuasa atas hidup, Yesus juga berkuasa atas kematian. Maka perhatikan, ancaman kematian tidak menyurutkan semangat hidup Yesus atau membuatnya gentar dan putus asa. Semangat apapun ancaman di depan ini, termasuk ancaman kematian, termasuk ancaman apapun, maka semangat hidup Yesus itu harus menjadi semangatmu. Amin. Maka lihat, Yesus tidak pernah gentar. Maka Yesus tidak pernah gentar itu harus menjadi bagianmu. Yesus yang tidak pernah putus asa, maka Yesus tidak putus asa itu juga harus jadi bagianmu. Kurang semangat? Amin. Jawaban lebih semangat? Amin. Saya sudah berkuar-kuar cuma jawaban. Amin. 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 Ini tahun amin. Perhatikan buktinya. Yesus memerintah murid-muridnya untuk mempersiapkan perjamuan Paskah. Jadi perjamuan Paskah itu keinginan Tuhan, itu juga bagian untuk menuju penderitaan. Maka Yesus yang harus memerintahkan itu. Saat persiapan murid-murid tepat mendapati semua yang dikatakan Yesus sebelumnya, Yesus mengetahui dengan pasti bahwa penderitaan sedang menantinya. Namun kerinduannya untuk merayakan Paskah bersama dengan murid-muridnya tidak terhalang. Perjamuan Paskah inilah yang terakhir dilakukan bersama murid-muridnya. Supaya apa? Supaya saudara, bapak dan ibu dan saya akan melanjutkan perjamuan Tuhan itu
Dan itu Yesus yang mau Anda lakukan. Perhatikan, waktu Allah mengatakan kepada manusia, jangan makan buah itu. Saya mau tanya, apakah Allah tahu bahwa manusia itu akan makan buah itu? Tahu. Tahu. Tapi kenapa harus dilarang? Kenapa tidak dilarang? Apakah Allah tahu bahwa manusia itu akan melukai hatinya? Tahu? Tahu. Halo? Bapak-bapak dan ibu-ibu, bukan saudara, bapak dan ibu. Bapak atau ibu yang punya anak, angkat tangan dulu. Ya, kalau Bang Moden angkat tangan saya curiga. Angkat tangan lagi dulu. Mau saya lihat dulu. Turun tangan. Waktu anak bapak dan ibu bayi baru lahir, apakah kau tahu suatu saat dia juga akan bisa tidak setuju denganmu? Tahu? Tahu kan? Apakah suatu saat yang ditimang-timang itu bisa melawanmu suatu saat? Tahu? Kenapa gak bapak dan ibu cekikannya? Hah? Tapi kenapa tetap dipelihara? Tetap kenapa dikasih ASI? Kenapa tetap dikasih susu? Tahu kan? Tahu tidak? Bahwa anak itu yang tadinya yang lagi saya suruh keluar, saya juga tahu dia akan menunggu saya waktu khotbah. Tahu? Tapi kenapa kita izinkan dia tetap hidup? Kenapa nggak sekalian aja waktu bayar? Tahu aja nanti kamu bisa cek aja. Kenapa Anda tidak lakukan? Ingat, bapak dan ibu tadi manusia. Kenapa tidak dilakukan? Karena kasihmu terhadap anak itu jauh lebih besar daripada kesalahan anak itu nanti. Amin. Amin. Begitu juga dengan Allah. Dia tahu anak itu akan makan. Tapi kenapa tidak dihalanginya? Karena kasih Allah itu jauh lebih besar dari kesalahan Adam. Amin. Jadi pulang dari sini jangan sampai cekik anaknya. Setuju? Karena kasihmu jauh lebih besar daripada ya gangguannya. Katakan amin. Katakan amin. Nah, apakah Tuhan tahu, Yesus tahu bahwa dia harus mati? Tahu. Tapi kenapa harus dilakukan? Karena kasih Yesus itu jauh lebih besar daripada rancangan-rancangan orang berbuat itu tadi. Jauh lebih besar. Kasih Allah itu jauh lebih besar. Keselamatan dari Tuhan untuk kita itu jauh lebih besar dari semua kesalahan yang Anda lakukan hari ini. Katakan amin. Maka itulah keinginannya Yesus, bukan keinginanmu. Maka untuk mengingat Tuhan sekali lagi melalui perjamuan Tuhan. Ingat Tuhan, ingat Tuhan, ingat Tuhan. Ayat 19. Yuk baca lebih keras. Saya minta Bapak dan Ibu baca, saya nggak mau baca. 1, 2, 3. Lalu dia mengambil roti, seseorang mengucap syukur kepada Allah. Dia mencabut-cabut roti itu dan memberikannya kepada mereka sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan untuk kalian. Makanlah sebagai peringatan akan aku. Amin. Amin. 20. Lebih keras lagi. Sesudah perjamuan malam itu, dia memberikan secawan air anggur lagi kepada mereka sambil berkata, anggur ini adalah perjanjianku untuk anak-anak kalian, suatu perjanjian yang dipercayakan Allah kepada yang diserahkan untuk menebus jiwa kalian. Perhatikan. Dulu kalau ada orang berbuat salah, perhatikan, maka orang berbuat salah itu akan mendatangi imam. Waktu mendatangi imam, maka orang
bersalah itu akan membawa persembahannya. Apakah itu kambing domba, terserah dia. Jadi orang dulu kalau berbuat salah, dia tidak boleh langsung kepada Allah. Itu harus melalui imam. Perhatikan. Dia waktu dibawa daging yang melambangkan roti tadi, waktu dibawa darah domba tadi melambangkan darah itu tadi, waktu dibawa kepada imam, imam ini, imam yang menerima ini, perhatikan, imam yang menerima ini adalah imam yang kekal atau imam yang fana? Perhatikan. Ya, saya yakin tidak ada yang ngantuk karena ini 6:30 kurang. Perhatikan. Dulu, ngomong dulu. Kurang semangat dulu. Nah, itu. Biar mulutnya bulat dulu. Dulu. Coba ngomong dulu itu apa mulutnya lebar. Bisa nggak? Ya, ngomong lagi. Dulu. Orang dulu kalau memberikan persembahan, dia melakukan dosa. Untuk menebus dosanya, dia harus memberikan korban. Domba contohnya, dia harus memberikan kepada imam. Dan diberikan kepada imam yang fana. Imam itu juga mati. Perhatikan, imam itu juga mati. Ya, perhatikan. Berarti seperti apapun kesalahan orang tadi waktu berbuat dosa, dia tidak akan pernah bisa langsung kepada Allah, harus melalui imam. Jadi kebenaran orang yang berdosa tadi, dosanya diampuni atau tidak diampuni, itu keputusan imam. Nah, manusia yang fana ini, imam ini, dia bukan manusia yang sempurna. Bahkan dia juga manusia yang bisa mengampuni dosa. Maka imam tadi, dia pun harus datang juga kepada Tuhan. Maka kalau orang dulu memberikan satu persembahan karena dia berbuat dosa, maka sampai saat itu tidak ada kejelasan yang pasti dosanya diampuni atau tidak. Itu semua masih ilusi. Itu semua masih bayang-bayang, tidak jelas. Perhatikan. Bapak dan ibu yang sekarang berbuat dosa, bapak dan ibu yang sekarang berbuat dosa, maka lihat, itu tidak perlu lagi melalui imam, itu tidak perlu lagi melalui pendeta, itu tidak perlu lagi melalui gembala. Bapak dan ibu langsung kepada Bapa di surga itu bisa. Maka tirai itu harus terbelah, pembatas itu harus terbelah, karena hanya di dalam Yesuslah Anda dan saya bisa langsung kepada Bapa. Katakan amin. Katakan amin. Kenapa bisa? Karena Anda dan saya sudah di dalam Yesus, maka Bapa itu melihat Yesus yang ada padamu, bukan melihat lagi dosamu, bukan lagi melihat kejahatanmu, bukan lagi melihat kesalahanmu, tapi Yesus yang ada di dalammu, itulah yang dilihat Bapa. Maka Anda dan saya bisa langsung kepada Bapa. Katakan amin. Katakan amin. Ya, maka jangan sungkan-sungkan untuk langsung datang kepada Bapa, karena Anda dan saya adalah anak. Perhatikan, warisan itu bukan pemberian, tapi karena status. Perhatikan, warisan itu bukan karena usahamu, itu bukan karena kau layak, tapi karena status. Hanya anaklah yang berhak menerima warisan. Kenapa? Statusnya anak. Anda dan saya adalah anak Bapa. Maka Anda dan saya juga statusnya pemilik warisan. Katakan amin. Warisan didapat bukan karena prestasimu. Warisan didapat bukan karena usaha.
Warisan didapat bukan karena kau layak, tapi warisan kau dapat karena statusmu sudah di dalam Yesus. Katakan amin. Maka perhatikan, dengan darah. Pada saat Bapak dan Ibu memakan roti, ini soalnya satu paket dengan anggurnya ya, jadi rotinya tidak disayangkan. Waktu makan roti ini, saya mau katakan, tidak pernah Yesus itu melakukan Paskah dia mengatakan itu lambang. Perhatikan tadi, ini adalah tubuh Kristus. Waktu Bapak dan Ibu mengangkat cawan anggur itu, Yesus pun ngomong tadi, itu bukan lambang, tapi itu adalah darah Yesus. Katakan amin. Katakan amin. Maka ciri orang yang hidup, ada tubuhnya, ada darahnya. Kalau hanya ada darah, tidak ada tubuh, saya yakin saya nggak bisa menyebut Anda itu seperti apa. Kalau ada tubuh, tidak ada darah, tidak mungkin juga ada pergerakan. Maka tubuh itu, darah itu sebagai persembahan Tuhan pada pertama sekali supaya engkau hidup. Katakan amin. Katakan amin. Ayat 22, yuk. 1, 2, 3. Kamu harus mati seperti yang telah direncanakan Allah, tetapi celakalah orang yang mengkhianati aku. Bisa nggak Yesus tidak mati? Kalau Yesus tidak mati, tidak ada arti sabat. Kalau Yesus tidak mati, tidak ada arti Paskah. Kalau Yesus tidak mati, tidak ada arti Jumat Agung. Kalau Yesus tidak mati, tidak ada keselamatan yang Anda dan saya terima. Jadi Yesus itu harus mati. Amin. Yesus itu harus mati, sungguh-sungguh mati, tidak setengah mati. Yesus itu harus mati. Supaya apa? Yesus yang mati itu menjadi bagiannya dan bagianku supaya jadi hidup. Amin. Ayat 43. Baca lebih keras. 1, 2, 3. Bapak, perhatikan, secara batin, secara fisik, secara tubuh, Yesus itu secara tubuh, perhatikan, secara daging, dia juga melakukan itu dengan sempurna. Kalau tubuh Yesus itu tidak sempurna, kalau tubuh fisik Yesus itu tidak mungkin keluar darah. Jadi waktu di dalam penderitaan itu, Yesus tidak mengubah diri. Yesus membuat tubuhnya bukan jadi kebal, tapi sungguh-sungguh tubuh daging. Perhatikan. Jadi kalau Yesus menderita, benar-benar menderita. Kalau Yesus mati, benar-benar mati. Kalau Yesus sampai mengeluarkan darah, benar-benar sungguh mengeluarkan darah. Yesus tidak mengubah tubuhnya menjadi kebal. Makanya Yesus manusianya sempurna 100%. Katakan amin. Maka jangan pernah meragukan, penderitaan batin pun dia alami saat itu, tekanan batin pun dia alami saat itu. Maka waktu dia mengajak gurunya berdoa, dia turun dari taman Getsemani, yang melihat gurunya semua pada tidur. Maksudnya apa? Dia di dalam tubuh manusia bisa berdoa. Masa murid-muridnya sudah begitu lama dengan dia, justru diajak tidur. Siapa yang tidak tertekan batin seperti itu? Maka tadi dikatakan situ, kemudian datanglah seorang malaikat dari surga
Bapak dan Ibu percaya bahwa setiap kita itu punya malaikat. Amin. Yesus pun secara tubuh fisik, malaikatnya juga datang menguatkan tubuh fisik. Kalau Bapak dan Ibu tidak percaya, Bapak dan Ibu tidak percaya dalam malaikat itu juga menjadi bagian yang Tuhan suruh untuk menjagamu. Itu keputusan percaya. Tapi lihat di sini, tubuh Yesus itu juga malaikat dari surga datang untuk menguatkan dia. Katakan amin. Katakan amin. Bapak dan Ibu percaya punya malaikat? Coba lihat kan itu malaikat juga. Oh bukan. Tapi percaya? Karena itu hanya bisa menerima dengan roh, bukan mata jasmani. Yesus sudah melakukan yang sempurna bagiannya. Katakan amin. Nah ini bagian kita. Saya harus lebih kejam. Saya harus lebih keras. Bagian Yesus gak perlu lagi ditanya, gak perlu lagi diragukan, gak perlu lagi dikhawatirkan. Bagian kita yang harus ini, ya. Gak usah lagi bertanya, benarkah Yesus itu Tuhan? Gak usah lagi. Benarkah Yesus itu disalib? Gak usah lagi. Benarkah Yesus itu darah yang keluar? Gak usah lagi. Kalau ada yang bertanya-tanya seperti ini, saya tidak akan jawab. Karena bagian Yesus sudah dilakukan dengan sempurna. Gak usah bertanya, gak usah ragu tentang bagian Yesus. Yang seharusnya Anda harus tanya itu adalah apa yang harus sudah Anda lakukan, Bapak dan Ibu lakukan. Katakan amin. Nih bagian kita. Yuk kita baca Ibrani pasal 2. Yuk baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Marilah kita melakukan yang makna yang tertuju pada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang benar menunaikan keinginan itu untuk hidup selalu bagi kita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Semua yang Bapak dan Ibu lakukan harus tertuju hanya kepada Yesus. Perhatikan, supaya Bapak dan Ibu tidak kecewa, pegang ini. Semua yang Bapak dan Ibu lakukan itu harus tertuju pada Yesus. Bukan pada pasanganmu, bukan pada suamimu, bukan pada istrimu, bukan pada anak-anakmu, bukan kepada orang lain, tapi hanya kepada Yesus. Kalau Bapak dan Ibu melakukan segala sesuatu tertuju pada Yesus, itu pasti benar. Tidak akan pernah salah. Kalau segala sesuatu yang Bapak dan Ibu lakukan hanya tertuju pada Yesus, Anda tidak akan pernah kecewa. Anda tidak akan pernah terluka. Anda tidak akan pernah menuntut apapun. Lakukan segala sesuatu hanya tertuju pada Yesus. Amin. Maka perhatikan di situ apa yang harus kita ikuti, bagian yang harus kita lakukan apa? Perhatikan yang pertama. 1. Apa yang pertama? Perhatikan apa? Teladan manusia tidak ada yang sempurna, tapi teladan Yesus sempurna. Teladan Yesus tidak ada yang salah. Maka yang harus Bapak dan Ibu teladani itu hanya Yesus. Katakan amin. Teladani hanya Yesus. Kalau Bapak dan Ibu mendelani hanya Yesus, lihat orang-orang di sekitar, orang terdekatmu pun dia akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Kalau Bapak dan Ibu hanya teladannya Yesus. Ya, ini bagianku dan bagian saya dengan mengikuti teladan Yesus. Ya, saya ulang kembali. Dulu, ngomong lagi dulu. Nah, biar mulutnya semua bulat. Dulu. Kalau kan mau Dayak, mau Batak, mau Jawa, silakan. Yang penting mulutnya bulat. Dulu. Perhatikan.
Indonesia gagal jadi tuan rumah? Semua tahu? Ini bukan pendapat mereka. Saya ingin meluruskan saja secara firman. Perhatikan. Dulu, ya, ada yang disebut dengan kitab Talmud. Kitab Talmud itu apa? Kitab Talmud itu suatu dasar kebenaran, tuntunan, nasihat dari orang-orang dulu, orang-orang berpengaruh, nenek moyang kita, orang-orang berpengaruh di dalam dunia pendidikan, orang-orang berpengaruh di dalam lingkungan sosial, bahkan orang-orang berpengaruh di dalam keagamaan. Perhatikan, mereka sering sekali membuat satu statement. Kalau zaman sekarang, mereka itu modern apa? Apa itu nasihat apa? Apa? Quotes itu apa? Motivator. Perhatikan. Jadi kitab Talmud itu suatu kitab yang sudah dibenarkan dan harus dilakukan dari zaman ke zaman. Perhatikan, salah satu yang saya angkat, orang Yahudi, salah satu kitab Talmudnya hanya 3 orang saja yang sanggup melakukan hukum Taurat. Pertama itu Abraham, yang kedua itu Musa, yang ketiga itu Harun. Maka kalau ditanya tentang orang kaya, apa yang harus saya lakukan guru untuk saya selamat? Yesus ngomong, jangan membunuh, jangan berzina, jangan ucapkan saksi dusta, jangan ini. Apa kata anak muda itu? Sejak muda saya sudah melakukannya. Perhatikan, anak muda ini ingin dia juga diakui tergolong di dalam kitab Talmud. Dia menginginkan dia menjadi urutan keempat selain Abraham, Musa, Harun, maunya dia, supaya nanti nama dia menjadi pembicaraan ke generasi berikutnya. Perhatikan, dia ingin, karena hanya pribadi Yesus yang bisa mensahkan itu menjadi tokoh legendaris yang keempat. Tapi apa jawaban Yesus terhadap orang kaya ini? Hanya 3 hal. Pertama dikatakan, jual hartamu. Yang kedua, bagi sang orang miskin. Yang ketiga, ikutlah aku. Sebelum Yesus mengatakan ikutlah aku, Yesus sudah memberikan di kalimat berikutnya kepada orang kaya itu upahnya. Besar upah di surga. Tapi ingat, orang kaya ini, yang muda ini, dia putus asa. Dia meninggalkan Yesus karena apa yang dia inginkan tidak jadi. Perhatikan, Indonesia sudah merdeka 70 tahun yang lalu. Yang ke-70 ya? Yang berapa? Bapak dan Ibu tidak ingat aja, makanya nggak boleh terulang jadi takut ya. Ada pesan, penjajahan di atas bumi harus dihapuskan. Dan di situ dikatakan Indonesia tidak akan memberikan suatu hubungan kepada bangsa Israel kalau Israel tidak memberikan kemerdekaan kepada Palestina. Perhatikan, dan Indonesia juga tidak mengakui kemerdekaan Israel. Itu karena apa? Karena Talmud, kitab Talmud. Jadi ada satu pengajaran yang selama Indonesia juga masuk dalam pengajaran, tetap dalam kitab Talmud itu tidak bisa, tidak boleh berhubungan dengan Israel.
Zaman sekarang sudah zaman modern. Generasi yang baru sudah angkatan generasi apa yang istilahnya itu? Z kan? Hah? Abang? Apa ya Pak? Hah? Q Z Z jauh. Jadi ingat, kenapa ini bisa terjadi? Karena kitab-kitab Talmud itu dibawa suatu kepercayaan. Perhatikan, ada momen tertentu, tahun tertentu, bulan tertentu, peristiwa tertentu. Kitab Talmud ini kebenarannya itu jauh lebih tinggi daripada kitab suci. Jauh kebenarannya daripada kitab-kitab agama yang lain. Maka pada saat peristiwa Indonesia itu, maka Talmud itu menjadi kebenaran tertinggi daripada kitab suci. Halo, yang harus Bapak dan Ibu ikuti hanya teladan Yesus. Katakan amin. Keluarga juga punya Talmud masing-masing. Orang tua dulu, nenek dulu, gue dulu pesan begini, tak. Silakan kalau masih begitu sama. Tapi kalau sekarang bukan itu lagi kebenaran tertinggi, harus tetap firman. Katakan amin. Katakan amin. Saya ambil contoh, 2 anak saya di Malang, kalau saya telepon itu nggak segera ngangkat, nggak segera. Harus saya tunggu 1-2 jam dan saya nggak pernah dibalas. Takut orang tua akan mengatakan begini, kurang kasar. Betul tidak? Kalian anak harus menghormati orang tua. Waktu saya telepon lagi di mana? Lagi main badminton. Takut orang tua. Kamu tidak sempat kalau orang tua angkat telepon, angkat. Badminton itu tidak kasih kamu makan. Badminton itu tidak membayar sekolahmu. Itu tanggung orang tua. Halo, mau bertahan seperti itu? Ketemu nanti dengan anak akan berantem. Gak bisa lagi. Orang tua gak boleh terus tinggal dalam Talmud. Firman Tuhan mengajarkan orang tua boleh gak merendahkan diri sama anak? Boleh gak? Orang tua boleh gak merendahkan hati sama anak? Boleh gak? Jangan sombong. Itu sama siapa? Semua. Dan kenapa saya tidak tersinggung dengan itu? Karena sudah gak zamannya. Saya bilang, oh iya Pak Bos, yang tetap semangat dalam badmintonnya supaya tambah kurus dan ototnya makin kencang. Udah gitu aja. Amin. Orang-orang tua yang masih punya Talmud, mengorbankan Talmud, ada yang tekan konflik. Saya bisa melihat, walaupun mereka tidak angkat telepon saya, studinya tetap bagus, mereka bertanggung jawab akademisnya, mereka bertanggung jawab masuk sekolah, mereka bergaul dengan baik, cukup. Gak perlu lagi waktu saya telepon seperti ketakutan kalau tidak angkat. Tidak, itu Talmud. Zamannya gak cocok. Katakan amin. Katakan amin. Pilih, mau tetap punya Talmud dulu atau merubah semua, melihat situasi dan kondisi. Makanya kalau ketemu dengan mereka masih bisa main kacau berdua. Kalau sebuah Talmud saya harga diri bos. Bisa Pak? Orang tua, perhatikan. Amin. Yang kedua, yuk baca lagi. Kurang. Lagi. Fokus pada Yesus. Lagi. Fokus pada Yesus. Kau fokus. Harus. Ada yang mengganggu, kembali. Ada yang mengganggu, kembali. Ada yang mengganggu, kembali. Itu fokus. Bisa paham? Fokus. Apa yang terjadi hidupmu hari ini? Fokus pada Yesus.
Yang ketiga. Ketiga apa? Pandang pada Yesus. Jangan pandang sebelahmu. Kalau bapak dan ibu punya masalah, pandang Yesus. Jangan pandang suamimu, dia akan makan, hilang. Jangan pandang istrimu, dia akan suruh kita makan soto saja. Pandang Yesus waktu bapak dan ibu itu punya masalah. Semua punya masalah keluarga, betul? Suami punya masalah tersendiri? Jawab dulu. Suami punya masalah tersendiri? Istri punya? Anak-anak punya? Anak remaja punya? Anak youth punya? Punya. Kalau punya, jangan langsung cepat-cepat berganti pandangan. Tetap pada Yesus. Katakan amin. Yuk, lanjut. Dokumennya kecil. Karena apa? Ya, teladan Yesus. Fokus pada Yesus. Pandang pada Yesus. Karena apa? Pertama, Yesus adalah pimpinan iman kita. Ingat, bukan pendeta tertinggi, bukan gembala tertinggi, bukan imam yang dimuliakan tertinggi, tetapi yang tertinggi itulah gembalamu Yesus. Pimpinanmu adalah Yesus, imanmu adalah Yesus. Amin. Karena apa? Yang kedua, Yesuslah yang menyempurnakan iman kita. Perhatikan, hanya Yesus yang menyempurnakan imanmu. Hanya Yesus yang menyempurnakan imanmu. Bukan pendetamu, bukan gembalamu, bukan suamimu, bukan istrimu. Hanya Yesus yang menyempurnakan imanmu. Karena apa? Karena hanya Yesus yang menderita di kayu salib, tidak diwakilkan. Kalaupun sekarang ada drama-drama untuk mewujudkan cuma agung itu, ada orang lain disalib, ada orang yang mengangkat salib, bukan seperti itu. Yesus tidak pernah mewakilkan penderitaan dia di salib. Harus Yesus sendiri yang mati, harus Yesus sendiri menerima penderitaan itu, harus darah Yesus yang keluar, harus tubuh Yesus yang tercabik-cabik. Tidak pernah diwakilkan. Amin. Karena apa? Karena hanya Yesus yang sanggup menerima kehinaan salib. Maka harus Yesus yang disalib. Karena hanya dia yang menerima kehinaan itu. Karena Yesus disalib itu adalah satu proses yang paling hina. Yang seharusnya dia kalau sudah diloloskan dari sidang itu, seharusnya dia nggak perlu disalib lagi. Tapi dia harus memasuki salib itu. Itu penghinaan dari antara semua penghinaan yang Bapak dan Ibu terima hari ini. Dan penghinaan yang paling hina itu Yesus sudah selesaikan. Jadi kalau ada di antaramu orang lain yang menghinamu, sudah. Penghinaan dari orang lain kepada itu tidak seberapa. Yesus sudah sempurna. Katakan amin. Katakan amin. Jangan membuat engkau dalam peranan hidup seperti dirimu yang paling dihina, melebihi daripada hinaan di salib. Jangan. Karena apa? Karena Yesus sekarang sudah duduk di tempat yang paling terhormat di sorga. Perhatikan, Yesus yang di sorga itu lagi menunggu kita yang masih tetap melakukan perjamuan Tuhan. Amin. Kan ada di IG atau di apa ya, yang orang Papua kan, dikatakan hele atau apa? Yakin masuk surga? Yakin. Percaya masuk surga? Percaya. Sudah pernah ke surga? Belum. Anda mau masuk surga? Mau? Ada mau duluan? Nanti dulu. Perhatikan.
Sorga itu harus diterima dengan iman. Sorga itu sempurna. Maka fokusmu sorga itu bukan pada mati. Mati itu sudah bagian yang sudah Tuhan tetapkan padamu. Gak perlu mereka-reka untuk merancangkan sesuatu tentang hal itu. Hiduplah fokus pada Yesus. Dengan fokus pada Yesus pun yang menyenangkan hati Yesus, itu saya percaya itu semua dalam tuntunan Tuhan yang akan Tuhan sambut dan akan datang. Katakan amin. Katakan amin. Ayat 3. Yuk. Perhatikan 1, 2, 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung dan tahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Perhatikan, ada terjemahan yang paling pas, yaitu Amerika Standard Version. Dikatakan begini, supaya kamu tidak menjadi lemah hingga pingsan jiwamu. Ya, hingga pingsan jiwamu. Kalau terjemahan lain, sampai engkau stres, sampai engkau depresi. Ingat, kalau Anda stres, berarti goalnya itu Anda putus asa terhadap batinmu, putus asa terhadap pikiranmu, putus asa terhadap lingkunganmu, putus asa apa yang kau terima hari ini. Perhatikan, Yesus dengan semua situasi dan kondisi itu, Dia sudah menaklukkan itu supaya engkau tidak putus asa. Kalau Yesus putus asa karena penderitaan itu, Yesus tidak mau disalib. Anda dan saya tidak perlu lagi disalib, maka tidak perlu putus asa. Anda dan saya tidak perlu lagi disalib, maka tidak perlu sampai pingsan. Anda dan saya tidak perlu lagi disalib. Itu makanya Bapak dan Ibu tidak boleh menjadi orang stres, orang depresi. Nah, rumah sakit Bukit Rawi, apa itu? Kalawati. Saya berharap jangan sampai ada jemaat BFA di sana. Hanya saya izinkan kalau pergi ke sana lagi mengunjungi, kerja, bukan jadi pasien. Halo, semua punya masalah? Pernah mau putus asa? Jangan. Karena Yesus kalau putus asa, tidak ada keselamatan. Katakan amin. Katakan amin. Ingat sekali lagi, ada satu hal yang Bapak dan Ibu harus pahami, yang harus tertanam di dalam hati. Semua bangkit berdiri. Ada satu hal yang harus tertanam dalam hidupmu hari ini, supaya tidak lemah dan putus asa. Ingatlah akan kesabaran Yesus pada waktu dianiaya oleh orang-orang berdosa. Dia dipaku, dia sabar. Dia ditusuk, dia sabar. Dia dimahkotai, dia sabar. Bahkan dia diludahi, dia sabar. Maka lihat, tidak ada bagian saya untuk putus asa. Katakan amin. Tidak ada bagian saya stres, depresi. Tidak ada. Karena semua penderitaan itu Yesus sudah selesai. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Amin. Mari persiapkan anugerah rohani. Yesus turun. Amin Tuhan. Haleluya.
indah, hati yang mulia, menyambutkan di dalam Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Amin Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan, daya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yang terbesar, yang terbesar, amin, amin. Yesus kami, yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Suara kita terbesar, amin. Hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Lalu Yesus mengambil roti. Setelah itu
Yesus mengucap syukur kepada Bapaknya. Yesus memecah-mecahkan roti dan memberikan kepada Bapak dan Ibu dan saya hari ini. Dan Yesus berkata, inilah tubuh Yesus yang diserahkan untuk Bapak dan Ibu dan saya. Dan makanlah itu sebagai peringatan akan Yesus, bahwa Yesus mati untuk keselamatan bagi kita. Bila Bapak dan Ibu percaya pada tubuh Yesus, mari engkau makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan anggur lebih tinggi dari atas kepala kita. Sesudah perjamuan malam itu, Yesus memberikan secawan air anggur. Dan kepada mereka sambil berkata, anggur ini adalah perjanjian baru untuk menyelamatkan Bapak dan Ibu. Jiwa kita hari ini sampai selama-lamanya. Minum anggur sebagai darah Yesus, sebagai pengikat dalam perjanjian yang dimeteraikan Bapa dengan Yesus. Maka darah Yesus ini menyatakan bahwa Anda dan saya hidup. Yesus hidup. Apabila Bapak dan Ibu percaya pada darah Yesus, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Sembah Tuhan satu dua menit, mengucap syukur padanya. Haleluya. Amin. 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 Oh, oh. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Amin. Oh, Yesusku, Yesusku. Oh, terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar, amin Tuhan, dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Sekali lagi katakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku
yang memberikan kehidupan kepada kami. Yesus sudah melakukan yang terbaik untuk kami, dan bagian kami juga akan melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Kami akan selalu fokus kepada Yesus, karena hidup kami adalah hanya Yesus. Bapak dan Ibu dan Saudara yang terkasih, firman Tuhan ini biarlah menjadi kekuatan. Firman Tuhan ini menjadi dasar. Firman Tuhan ini menjadi kebenaran tertinggi di dalam hidup. Tuhan akan membalasmu berlipat kali ganda. Terima kasih Bapak. Sebelum kami tutup ibadah pada saat ini, Tuhan akan memberkati terus setiap persembahanmu, ucapan syukurmu, persepuluhanmu untuk pembangunan apapun yang Tuhan taruh hari ini. Tuhan membalasmu berlipat kali ganda. Mari semua angkat tangan di hadapan Tuhan dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa di surga yang berlimpah-limpah, cinta kasih dari Yesus Kristus dan pimpinan dari Roh Kudus yang memimpinmu hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya mari sama-sama